Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, pelajaran pendidikan kewarganegaraan berkaitan dengan pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kelompok kami ini beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Alisa Putri Masani, yang kedua ada Delima Adila, yang ketiga ada Eliza Octaviani, dan yang keempat ada Khalil Ridho. Pada pembahasan kali ini kita memiliki beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua ada pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ketiga ada pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat ada dampak positif dan negatif, dan ditutup dengan kesimpulan. Langsung pada pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Seperti yang kita ketahui, seiring dengan perkembangan zaman, berkembang pula pola pikir manusia untuk terus bereksperimen dan menciptakan inovasi-inovasi baru. Teknologi informasi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari perangkat informasi, baik itu perangkat lunak maupun perangkat keras. Selanjutnya itu ada pengertian. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah singkatan dari yang disingkat dengan IPTEK. Ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan global. Ilmu pengetahuan menjadi studi terhadap sesuatu dunia fisik dengan alam melalui metode ilmiah. Ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai proses mengenai betul, mengidentifikasi, eksperimen, diskusi, penyelidikan, dan penilaian tentang fenomena tersebut. Selanjutnya, pengaruh kemajuan iptek. Iptek itu sebuah kemajuan peradaban yang penting bagi manusia. Selain itu, pembangunan iptek juga membantu proses pemecahan persoalan dan mengantisipasi masalah. Jadi, kemajuan iptek ini memiliki pengaruh besar terhadap bangsa Indonesia. Aspek ini meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan dan keamanan, dan juga pendidikan. Aspek politik, dampak positifnya itu meningkatkan hubungan diplomatik antara negara, memperluas hubungan kerja sama antar daerah. Lalu dampak negatifnya, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci proses pembangunan, timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum organisasi. Di aspek ekonomi, terdapat dampak positifnya yaitu mempermudah dan memperlancar kegiatan distribusi barang dan memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Dampak negatifnya adalah produk lokal makin terdesak dan sulit bersaing, dan perekonomian akan dikuasai orang asing cepat atau lambat. Di aspek sosial budaya terdapat dampak positifnya yaitu informasi di lingkungan masyarakat bisa dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Yang kedua, mempermudah seseorang di suatu negara untuk mengetahui berbagai macam budaya di negara lain. Dampak negatifnya yang pertama, munculnya gejala westernisasi, yakni gaya hidup yang selalu berorientasi pada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Yang kedua itu ada lunturnya nilai-nilai keagamaan dan kehidupan di masyarakat. Selanjutnya, hukum, pertahanan, dan keamanan. Di sini ada dampak positifnya. Yang pertama, itu memperkuat pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokratis, dan tuntutan terhadap pelaksanaan HAM. Yang kedua, memperkuat regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat bagi rakyat banyak. Dampak negatifnya, yang pertama di sini menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, serta kesatuan bangsa. Yang kedua, peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara cenderung berkurang. Selanjutnya pendidikan. Dampak-dampak positifnya yaitu menghubungkan orang di seluruh dunia,
penyebaran informasi yang cepat. Dampak negatifnya, yang pertama di sini siswa malas belajar karena kurang bijak menggunakan media sosial, smartphone, dan laptop. Yang kedua, mempermudah terjadinya pelanggaran haki karena kemudahan mengakses data di internet. Jadi, kesimpulannya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa banyak perubahan terhadap pola hidup masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak positif dan memudahkan segala urusan kehidupan sehari-hari. Namun, jika kita lalai akan merusak dan berdampak negatif untuk penggunanya. Iptek merupakan sarana yang membantu dan mempermudah segala aspek kehidupan. Sudah kita hari ini, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.